Indonesia merupakan negara yang sangat kaya atas keberagamannya, mulai dari budaya, etnis, suku, agama, ras, dan kekayaan lainnya. Dengan kekayaan inilah yang membuat Indonesia sangat terkenal dalam dunia internasional, salah satunya juga dengan perdamaian dunia. Dengan kekayaan Indonesia yang ada, negara kita juga turut berkontribusi dalam perdamaian dunia, seperti aktif dalam organisasi PBB, ASEAN, dan inisiatif perdamaian lainnya. Sebelum kami masuk pada presentasi materi kami, berikut adalah profil anggota mengenai kelompok kami. Tugas video ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Susi Anita Fatmawati MPD yang berjudul Peran Indonesia dalam Menciptakan Perdamaian Dunia. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, di saat ini kita akan belajar mengenai peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Namun, sebelum kita masuk pada inti materinya, di sini saya akan membahas sedikit tentang konsep perdamaian. Adapun dua pengertian perdamaian antara lain, yang pertama, perdamaian adalah kondisi adanya atau berkurangnya berbagai jenis kekerasan. Yang kedua, perdamaian adalah transformasi konflik non-kekerasan. Sehingga perdamaian merupakan sebuah keadaan dan merupakan proses kreatif tanpa kekerasan yang dialami dalam transformasi atau fase perkembangan suatu konflik. Setelah kita mengetahui tentang konsep perdamaian, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu perdamaian dunia. Perdamaian dunia adalah sebuah gagasan kebebasan perdamaian dan kebahagiaan bagi seluruh negara dan bangsa di dunia. Perdamaian dunia melintasi perbatasan melalui hak asasi manusia atau HAM, teknologi, pendidikan, teknik, pengobatan, diplomasi, dan pengakhiran bentuk pernikahan. Baik teman-teman, kita akan masuk ke dalam tujuan dan alasan perdamaian dunia. Yang pertama, tujuan perdamaian dunia, yang dimana terciptanya perdamaian dunia itu sendiri, semua bangsa memiliki kesempatan yang sama untuk memajukan negaranya, dan yang terakhir, semua negara memiliki kesamaan hak asasi manusia, hak pendidikan, hak teknologi, hak kesehatan, dan hak sosial. Adapun alasan perdamaian dunia adalah sebagai berikut. Perdamaian dunia melibatkan kombinasi dari faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang kompleks. Adapun faktor penting yang mempengaruhi perdamaian dunia antara lain kesejahteraan ekonomi, keadilan sosial dan kesetaraan, toleransi antar etnis dan agama, pemerintahan yang baik, resolusi konflik dan diplomasi, kebijakan luar negeri yang berkelanjutan, pendidikan dan kesadaran global, pelindungan lingkungan dan sumber daya, kerjasama internasional dalam keamanan, dan yang terakhir inovasi teknologi dan komunikasi. Baik teman-teman, kita akan masuk pada materi yang berikut tentang Indonesia dalam perdamaian dunia. Sebagai negara yang berlandaskan dasar hukum, Negara Kesatuan Republik Indonesia ikut berperan serta dalam menciptakan perdamaian dunia. Peran serta Indonesia dalam perdamaian tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat, yaitu dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk pada materi kontribusi Indonesia dalam perdamaian dunia. Ada dua hal yang kita pelajari di sini. Yang pertama hubungan internasional dan yang kedua yaitu organisasi internasional. Namun pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai Indonesia dalam hubungan internasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999, hubungan internasional merupakan kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, LSM, atau warga negara. Arti penting hubungan internasional bagi Indonesia. Yang pertama, pembentukan satu negara Republik Indonesia yang demokratis.
Yang kedua, pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur secara material ataupun spiritual. Yang ketiga, pembentukan satu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara di dunia. Yang keempat, mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Yang kelima, memperoleh barang-barang yang diperoleh dari luar. Dan yang keenam, yaitu meningkatkan perdamaian internasional. Dan yang terakhir, yaitu meningkatkan persaudaraan segala bangsa. Teman-teman, materi selanjutnya yaitu Indonesia dalam organisasi internasional. Ada banyak sekali peran Indonesia dalam organisasi internasional. Salah satunya yang pertama, pelopor berdirinya ASEAN yang bertujuan menjaga stabilitas perdamaian regional Asia Tenggara. Dan yang kedua, ada mengirimkan misi perdamaian di PBB yang bergabung dalam misi Republik Indonesia atau biasa disebut misi RIGA. Dan yang ketiga, penyelenggara konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 yang berlangsung di Bandung. Yang keempat, ada aktif dalam gerakan non-blok atau GNB. Jadi Indonesia tidak berpihak pada blok timur atau blok barat. Yang terakhir, ada aktif dalam OPEC yang merupakan negara-negara pengekspor minyak. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi partisipasi Indonesia dalam misi perdamaian PBB. Misi perdamaian PBB merupakan strategi penting untuk membawa dunia lebih dekat pada keamanan, ketertiban, dan perdamaian. Indonesia telah berperan aktif dalam misi ini sejak tahun 1997 dengan peran di dalamnya sebagai berikut. Yang pertama, menjadi negara tengah antara perang Vietnam dan Kamboja, dan juga Filipina dengan Myanmar. Yang kedua, menjadi negara driving force, dan yang ketiga, menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi ASEAN pada tahun 1976, 2003, dan 2011. Oke guys, selanjutnya kita masuk pada materi tentang peran Indonesia dalam ASEAN dan pengaruhnya terhadap stabilitas regionalnya. Jadi ASEAN atau yang biasa kita kenal dengan Associations of Southeast Asian Nations berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, yang ditandai dengan penandatanganan Deklarasi Bangkok oleh 5 negara founding nations yang terdiri dari negara Thailand, ada Malaysia, ada Singapura, Filipina, dan Indonesia. Dari penjelasan yang telah saya sampaikan tadi, kita dapat melihat sedikit peran Indonesia dalam ASEAN. Tetapi ada juga peran Indonesia lainnya dalam ASEAN yang perlu teman-teman ketahui. Misalnya, pertama yaitu menciptakan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Contohnya yaitu Indonesia berperan sebagai penengah pada konflik antara Vietnam dan Kamboja pada tahun 1987. Kemudian Indonesia juga berperan sebagai penengah pada konflik Filipina dan MFL. Selanjutnya, Indonesia juga berperan dalam bidang ekonomi dan bisnis yang menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang dipersekutukan dalam rangkaian perjanjian RCEP atau Perjanjian Dagang Bebas. Selanjutnya, Indonesia pernah menjadi tuan rumah KTT atau Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN sebanyak 4 kali. Yang pertama ada KTT ASEAN pertama pada tanggal 23 sampai 24 Februari 1976 yang berlangsung di Bali. Selanjutnya, Indonesia pernah menjadi KTT ASEAN pada ASEAN 9 pada tanggal 7 sampai 8 Oktober 2003 yang berlangsung juga di Bali. Selanjutnya, Indonesia juga pernah menjadi tuan rumah KTT ASEAN 18 pada tanggal 4 sampai 8 Mei 2011 di Jakarta. Dan yang terakhir, Indonesia pernah menjadi tuan rumah KTT ASEAN 19 pada tanggal 17 sampai 19 November 2011 yang berlangsung juga di Bali. Wow, ternyata banyak sekali ya peran Indonesia dalam ASEAN. Baik teman-teman, kita sampai pada materi yang terakhir yaitu mengenai diplomasi Indonesia dalam konflik internasional dan inisiatif Indonesia dalam perdamaian. Kita masuk pada materi yang pertama dulu teman-teman, diplomasi Indonesia dalam konflik internasional. Hal ini didasarkan pada politik luar negeri Indonesia yang berdasar pada politik bebas aktif. Politik bebas dan aktif mengandung arti bahwa mengacu pada pendekatan diplomasi yang mendorong negara untuk menjaga kedaulatan, kebebasan, dan kepentingan nasionalnya dengan tetap menjalin kerjasama dan kemitraan dari berbagai negara tanpa mengambil sikap yang ekstrem atau mengikuti salah satu blok kekuatan.
Kita dapat mengambil contoh yang konkret, yaitu di tengah gejolak global seperti konflik Laut Cina Selatan, Indonesia sebagai negara non-penuntut tetap mempromosikan perdamaian, stabilitas, menjaga netralitas, dan mendorong penyelesaian sengketa secara damai pada kawasan ini. Atau dilakukannya pertemuan konsultatif khusus ASEAN Tiongkok tentang kode etik di Laut Tiongkok Selatan yang berlangsung pada tahun 2018. Baik, kita tiba pada materi yang terakhir, yaitu inisiatif Indonesia dalam perdamaian. Kami mengambil contoh kasus inisiatif Indonesia dalam perdamaian di saat ini, yaitu konflik antara Palestina dan Israel. Seperti yang kita ketahui bersama teman-teman, sampai saat ini konflik Palestina dan Israel belum menemui titik tengah atau titik perdamaian antara konflik kedua negara ini. Banyak hal yang sudah dilakukan oleh PBB, oleh Amerika Serikat maupun negara-negara lainnya, dan salah satunya juga Indonesia untuk membantu memberikan jalan tengah untuk menjalankan perdamaian antar konflik dua negara ini. Namun kita bisa lihat bersama ada 4 inisiatif Indonesia dalam mewujudkan perdamaian di tengah konflik Israel dan Palestina. Yang pertama yaitu mendukung solusi perdamaian antar dua negara tersebut, yakni Palestina dan Israel. Sudah pasti dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea yang keempat. Yang kedua yakni sikap tidak memihak. Sudah pasti untuk mendukung perdamaian kita tidak boleh memilih mana pihak yang salah ataupun mana pihak yang benar, tapi kita harus sebagai negara yang memiliki sikap yang tidak memihak dan tetap menjunjung tinggi rasa perdamaian antar konflik kedua negara. Yang ketiga yaitu mendukung kerja sama UNRWA atau UN Relief and Work Agency for Palestine Refugees in the Near East dalam memberikan pelayanan kepada pengungsi Palestina serta mempengaruhi perlunya keterlibatan komunitas internasional dalam membantu Palestina sebagai pengungsi, khususnya dalam menjamin masa depan anak-anak. Yang terakhir yaitu konsisten dalam menyampaikan komitmen. Sudah pasti bahwa perdamaian ini tidak bisa hanya disuarakan oleh Indonesia saja. Untuk itu kita perlu sebagai negara yang memiliki rasa perdamaian, kita harus membantu atau menyuarakan komitmen kita untuk membantu perdamaian antar konflik Palestina dan Israel ini, dan negara-negara lain untuk sama-sama membantu agar konflik kedua negara ini bisa berakhir dengan secepatnya. Sekian tugas video presentasi kami dari ruang komentar mengenai peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena video kami sangat bermanfaat. Sampai jumpa dan salam perdamaian. Halo PC! Dari dong apa baik apa? Ini kalau datang Halo guys, ini paling bikin ya satu slide. Atau lanjut saja. KTT ini kepanjangannya apa? Indonesia merupakan negara yang sangat kaya melakukan. Guys, gue produsernya di sini, kita mau take. Iya, silakan.